Selamat malam Sobat Sate Kumala. Malam ini saya dan tim berada di parkiran PKM Gedung Putri Karang Melenu, Desa Teluk Dalam, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Malam ini kami akan menguak secara mistos atau fakta bahwa di sini banyak sekali makhluk-makhluk astral yang sering menampakkan wujudnya. Kita akan jawab bersama Satya Kumala. Baik Sobat Sate Kumala, malam ini saya akan menghampiri dua praktisi kita, yaitu Ki Raden Oji Subroto dan Mbak Vika Kim. Ki Raden, ya, salam sehat. Ki Raden, bisa diceritakan tempat ini Ki Raden? Ya, kalau saya perhatikan dari tadi ya, di sini lumayan. Terutama kalau saya menyebutnya ini bangsanya waspis, macam kunti, kayak genderuwo, apa jenisnya itu. Mbak Vika Kim, bisa ditambahkan yang katanya memang benar ada kerajaan di belakang? Ya, ada perkampungan gitu. Perkampungan? Ya, perkampungan Tuan Zaid. Di belakang, pas di belakangnya PKM gitu. Perkampungan enggak itu ya? Rata gitu. Kayak rame banget. Cuman dari sini kan jauh. Cuma auranya ya nampak. Ya. Jadi gimana, kita dari sambut ya tadi? Dia sudah ditunggu. Nanti kita explore aja. Oke Sobat Sate Kumala, sebelum kita melakukan penelusuran lebih baik, saya akan mengingatkan kembali kepada rekan-rekan Sobat Sate Kumala yang belum subscribe, silahkan subscribe dan like, share, and comment channel Sate Kumala sebanyak-banyaknya. Dan bagi kalian yang memiliki tempat-tempat spot-spot misteri, silahkan komen di bawah ini. Oke, mungkin kita bisa lanjut. Oke Sobat Sate Kumala, ikuti penelusuran kami malam ini. Ayam. Mbak Vika, sejauh ini Mbak Vika, apa yang dirasakan Mbak Vika? Ya, tadi saya melihat sosok kan ya besar di situ. Waktu tadi opening juga di situ. Mungkin bisa lebih sosoknya seperti apa? Besar seperti apa? Ya, kayak bawa gitu. Cuman nggak ada rambutnya, polos botak gitu. Di atas gunung itu ya? Pasti pohon. Badan gede, terus berbulu hitam. Tapi badannya hijau. Badannya hijau? Boto hijau kali ya. Cuman kakinya tuh nggak. Pasar Jim. Bang, bang. Ki, apa tadi Ki? Ada lemparan dari situ. Iya. Kita disambut, atau mereka tidak menyukai kita atau gimana? Rata-rata dia suka. Dia suka ya. Oke, mungkin kita bisa. Kita coba nanti sambil kita jalan. Nah, selain sosok itu Mbak Vika, mungkin ada diceritakan lagi sosok apa lagi? Ada wanita ya. Dia pakai ampi gitu, kain. Bawahnya terus atasnya kayak apa sih, kebaya gitu. Cuman yang gimana ya, mau kayak baju Jawa. Oh, bukan. Gimana sih bajunya? Kayak baju model baju miskat gitu. Skirt. Warna pink. Ada brokat-brokatnya gitu. Itu apa? Kayak baju miskat Kutai ini atau memang dari suku lain? Nah, itu kurang tahu ya, soalnya pokoknya dia ada kayak brokat-brokat terus warna pink. Cuman kakinya nggak nampak. Kayak ngambang. ngambang gitu. Tadi bolak-balik. Wanita biasa atau sosok putri? Biasa kayaknya ya. Mungkin nanti kita bisa berinteraksi. Bisa. Ini soalnya di sini nggak suka mereka ya. Jadi sosok wanitanya di sini.
Menyerupai gitu dia. Menyerupai. Kayak gonta-ganti gitu. Antara wanita terus apa lagi? Gonta-ganti. Baru deh. Ini dari sana. Dari belakang. Ini tembus rumah sakit kan? Itu. Cahaya apa itu ya? Matanya satu doang. Bukan yang cahaya itu ya? Aha. Matanya satu kayak dajjal gitu. Sosoknya besar. Besar. Itu lehernya dalam. Lehernya tenggelam. Maksudnya tanpa leher. Apa? Atau ya tanpa ada lehernya. Apa gitu? Oke, mungkin kita bisa. Nah, Mbak Vika, katanya kerajaan tuh di bagian mana? Di belakang. Di belakang. Gitu ya. Iya, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi Mbak Vika, mengenai kerajaan itu Mbak Vika, memang itu kerajaan besar atau hanya kerajaan-kerajaan kecil aja? Kecil-kecil aja. Ya nggak terlalu sebesar kayak yang punyanya si Ratu Siwa itu. Anakan lah. Jadi pemimpinnya seorang ratu atau seorang raja? Putri Karangmelanu ya? Putri Karangmelanu ya? Justru berada di kerajaan yang kecil itu ya? Ini jalan. Mana jalannya? Apa yang bisa dilihat Pak? Ya ada anak remaja ya di situ. Anak remaja? Umurnya tuh sekitar 16 tahunan. Laki-laki perempuan? Perempuan. Perempuan. Dia pakai kayak daster gitu terusan. Posisinya bisa kita dekati. Di sini. Gitu di sini. Menghadap ke Mana? ke sini. Cuman kayak nutupin muka gitu. Oke. Rambutnya panjang, Pendek. pendek aja, Pendek ngembang. Panjangnya kayak saya cuman ngembang gitu. ngembang. Baju daster. Dia mau Mungkin interaksi. bisa kita interaksi. Enggak ada. Cuman dilihat dari anunya kejadiannya dia dibunuh ya. Kejadiannya dibunuh. Tahun. Mungkin tahun. Sekarang. Ya, jadi Sobat Seta Gemala, Mbak Vika melihat sosok wanita yang konon merupakan korban pembunuhan. Permisi, bisa kita komunikasi? Bisa kita komunikasi? Bisa ngobrol? Ya? Pulang? Ya, oke. Nanti kami pulang setelah mendapatkan informasi. Bisa diceritakan apakah Anda yang duduk di bangku ini? Jadi benar, sosok Anda sosok perempuan, punya nama? Siapa? Lili. Lili. Lili aslinya dari mana? Jauh. Di mana? Di mana? Jauh. Jauh. Kenapa Lili berada di sini? Sakit. Sakit apa? Ya? Pukul. Dipukul. Siapa yang pukul? Orang. Siapa? Teman? Lili. Jadi kamu ini dulu termasuk kasus pembunuhan di sini ya? Di mana kamu disakiti? Di mana? Masih di daerah sini? Dekat gunung gitu kah? Para Saat itu mayatmu ditemukan? ya, sahabat, sosok Lili yang merasa Mbak Vika meneteskan air mata. Bisa di stop.
Yang menyakiti kamu siapa? Pacar kamu kah? Pasanganmu? Siapa? Nggak tahu. Berapa orang? Dua orang. Laki-laki semua ya? Mhm. Udah lama itu? Iya. Jadi saat itu keluargamu tahu? Tahu. Sedih pulang. Sedih, mau pulang. Jadi kamu gak terima sama yang nyakiti kamu? Masih ada, masih hidup yang nyakiti kamu? Sering kamu lihat? Sering. Kamu menakuti Di dekat sini, orang sini kan? orang Tenggarong juga ya? Jadi cara menakuti mereka berdua gimana? Mendatangi? Menghantui di dalam tidurnya. Kenapa kamu disakiti? Ada salah apa? Pacar, suami? Kenal. Tidak kenal? Oh. Kan dia ini, mungkin kenal, dia di apa namanya, melakukan kayak pelecehan gitu. Kayak orang baru kenal gitu. Kemudian disakiti karena takut ketahuan apa. Jadi dengan dipukul, pembunuhnya dengan dipukul atau dengan menggunakan senjata tajam? Ditusuk. Tusuk. Di mana? Diikat. Ditusuk. Diikat dulu baru ditusuk. Jadi maaf, mayat Mbak Lili dibuang di bagian mana? Yang di belakang. Sini ya? Tinggal situ. Ditinggal situ. Di parkiran yang pertama ya. Siang kan malam kejadiannya? Malam hari. Jadi sampai detik ini orang tua ini ya sudah tahu ya orang tua ya. Untuk pembunuhnya, apakah orang tua sudah tahu? Sudah tahu juga. Jadi kamu di sini ngapain? Duduk. Mau pulang. Mau pulang kemana? Enggak. Rumah. Ke rumahmu yang di sini atau rumahmu yang sana? Sana. Belum ketemu rumahnya. Belum. Kenapa? Nggak tahu. Jadi selama kamu sejak kamu meninggal itu mau cari jalan pulang itu nggak ketemu gitu ya? Enggak. Jadi Mbak Lili duduk di sini. Apakah Mbak Lili juga menghantui, menakuti orang-orang yang ada di sini? Iya. Dengan menampakkan diri atau suara-suara atau gimana? Kamu tidak bisa pulang tuh kenapa? Karena kamu pandang semuanya gelap atau gimana? Atau kamu nggak ada tujuan? Tujuanmu kemana? Ya, kalau nggak ada tujuan. Oke. Mungkin kita Saya simpati sama apa yang terjadi pada dirimu ya. Mudah-mudahan Mbak Lili bisa menemukan jalan pulang ya. Jalan yang terang, cahaya yang terang untuk pulang ya. Terima kasih Mbak Lili tenang di sana ya. Semoga kamu tenang di sana ya. Ya, tisu. Ayo, Tisu ada. tisu. Ya, Sobat Sate Kumala, bisa disaksikan Mbak Bika tadi meneteskan air mata karena kesedihan Mbak Lili ya, tepatnya Mbak Lili, korban pembunuhan di parkiran PKM. Mbak Bika, Mbak Lili berada di sini masih bergentayangan ya, masih penasaran dan sering mendatangi dua orang yang telah membunuhnya, dan sampai saat ini masih hidup ya. Masih. Supaya Mbak Lili itu tidak melakukan mengganggu lagi, artinya kan ya udah terbunuh gitu kan. Apakah ada doa-doa atau gimana? Ya, kita doain aja kan. Ya kita doain, tapi ya tergantung dari keluarga. Dari keluarganya, artinya mungkin keluarga belum ikhlas juga ya. Keluarganya masih dendam sama pembunuh.
Padahal tadi sudah tahu ya. Belum tahu. Orang ini tadi bilangnya kan baru kenal, terus dia disakiti. Bisa diceritakan Mbak, itu gimana sih ceritanya bisa kenal langsung? Iya kayak berencana gitu sudah. Padahal nggak kenal. Waktu itu dia kayak masih sekolah kan, jadi intili memang sudah diliatin, udah direncanain lah pokoknya. Jadi pas itu dia habis kerja kelompok gitu, malam sekitar jam 8-an dia pulang. Tahunya dia namanya anak polos ya, dibawain, tahunya ke situ. Kakinya diikat tuh, dalam keadaan terikat. Orang tadi kan kita menanyakan orang mana itu. Orang mana tapi tidak mengatakan. Memang dia orang sini. Orang sini juga ya. Stop. Stop. Oke. Saya mau ke situ. Masnya mau sana nih? Iya. Kamu ke situ bisa, lihat situ bisa. Memang yang enak aja. Lihat situ ya nak. Terang. Sambil jalan tapi Jalan. ini, dekat rumput aja. Dekat rumput aja view-nya. Jadi kita nanti kita jalan tadi. Jadi Mbak Vika, memang tempatnya di situ ya. Sampai kita tadi berinteraksi, kembali lagi tempatnya di situ. Tempatnya di situ. Artinya kayak seperti itu memang nggak suka nggak mau berpindah di tempat lain atau gimana? Mau pindah. Memang kayak sudah nyaman gitu. Nyaman di situ ya. Cuman yang disayangkan dia sering mengganggu ini anak-anak yang sering ngumpul di sini, warga yang di sini. Biasanya tempat ini kalau sore digunakan untuk berolahraga. Mbak Vika, apa yang dilihat Mbak Vika? Seperti biasa ya. Miski. nah, kita di situ. Nah Mbak Vika, kalau untuk posisi di sini Mbak Vika, orangnya gimana? Saya lah ya. Apakah kita bisa interaksi dengan ini ratu yang ada di kerajaan depan? Belum sih. Kiraden, ada yang bisa diceritakan Kiraden? Ini ada sosok besar. Gimana Coba kita Mbak Vika aja bisa berinteraksi enggak? Tapi nggak membahayakan nggak? Bisa. Bau kuburan, bunga kamboja. Iya. Ini gitu. Gerak bisa di stop. Daun tadi gerak sendiri. Jadi Sobat Sate Gemala, jadi Sobat Sate Gemala, Mbak Vika merasakan di sini aroma bunga kamboja, aroma kuburan ya Mbak Vika. Cium gitu. Dari sini. Apakah memang
Di sini ada kuburan juga. Bau ya. Cuman kayak aroma-aroma. Cuman aroma-aroma bunga Kamboja ya. Tuh. Sosoknya masih Ki? Masih. Ada kayu. Padang. Ya. Berarti kah? Bisa kita lanjut. Nggak mau ya dicoba untuk Mungkin sosok lain yang mau. Nggak usah. enak dong. Lengket. Udah biarin ya. Oke, mungkin Sobat Satu Kemala, kalau Sobat Satu Kemala pernah mendengar cerita mengenai pembunuhan yang ada di sini, bisa komen di kolom komentar. Dan saya ingatkan kembali untuk Sobat Satu Kemala yang belum subscribe, silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis. Pantengin terus, tonton terus channel kami Satya Kumala, like, share, and comment. Suara ada kampung pasti itu tuh Ki. Ya, masuklah. Ya. Ya, permisi, bisa kita komunikasi, bisa kita ngobrol. Ke sini. Kenapa? Tidak suka? Ya, kami hanya ingin mengetahui karena di sini banyak sekali makhluk-makhluk astral yang sering mengganggu pengunjung di sini. Apakah salah satunya Anda? Sudah lama Anda di sini? Sudah. Kenapa Anda melihat di situ terus? Tempat kamu? Sosok kamu apakah yang tinggi besar tadi? Iya. Apakah benar di sini ada kerajaan? Udah. Udah. Kerajaan. Siapa rajanya? Raja atau ratu yang memimpin? Ratu. Siapa namanya? Udah naik ke atas. Siapa? Putri. Putri siapa? Putri Karang Melenu. Oh, Junjung Bui. Putri Junjung Bui ya. Jadi rakyat Anda di mana? Di situ juga ya. Karena ada perkampungan ini. Bersama siapa Anda memimpin kerajaan ini? Sendirian? Iya. Bersama siapa Anda memimpin kerajaan ini? Apa hubungannya kerajaan Anda di situ dengan yang di bawah jembatan dan sama di Pulau Kumala? Apa? Anak. Jadi yang di Pulau Kumala itu anak Anda? Jadi gimana? Ratu. Iya betul. Di sini ratu. Terus yang di bawah jembatan atau yang di Pulau Kumala? Sama juga. Berarti ratu memimpin dua kerajaan. Ini kerajaan kecil. Cuman sama katanya tadi. Jadi Anda marah karena apa? Rame. Kami kan sudah izin. Enggak. Kami tidak mengganggu. Ganggu. Kami hanya ingin mengetahui Lepas aja enggak? Lepas kan? Kami hanya ingin mengetahui karena apa? Di sini teman-teman yang lagi berolahraga sering diganggu. Kan mereka di sini tidak mengganggu. Mereka di sini olahraga. Nggak suka. Mereka juga tidak berbuat negatif. Oke, terima kasih Ratu atas informasinya.
Oke ya. Ya Mbak Vika, tepatnya Putri Junjung Bui. Nah, maksud tadi lain putri sih. Itu kayak anaknya itu tadi. Apa? Tingkat keduanya gitu. Anaknya. Pantas. Kok kitanya aja yang bilang anak ya, cuman nggak tahu bagi tingkat kecilnya gitu. Pantas saya kaitkan dengan kerajaan yang di Pulau Kumala itu beda. Ini kayak anaknya aja, anak sungainya lah kita bilang gitu. Jadi dari segi pakaiannya memang seperti ratu. Itu yang ceritanya tadi. Apa PKM-nya tadi ya, Putri Karang Iya. gitu. Dia lembut warna gitu. Sosoknya lebih sana. Bukan sosok gimana sih? Kadang berubah, kadang enggak gitu. Cuman tadi lebih jelasnya tadi lembus warna. Gitu ya. Sambil kita ngobrol jalan. Nah, Mbak Vika, dia tidak suka dengan keberadaan kita, dan dia juga nggak suka keberadaan teman-teman sobat yang ini berolahraga di tempat ini. Ya dia kan ngerasa terganggu kan. Walaupun tempat kita sudah berbeda ya. Cuman ya namanya mereka kan berbeda. Nah, yang sosok Lembu Sono tadi, Mbak Vika bisa diceritakan untuk sobat Setia Kumala? Ya itu gimana sih yang waktu di pulau kan ada naga tuh. Naga 2 pasang kan. Yang ada, di ujung. Baru ada lagi kan. Yang di atas. Bukan di atas. Gimana sih? Yang... Mereka ngelingkar gini kan, baru di tengahnya tuh ada. Iya, yang di atas. Paling atas. Nah, itu dia. Gitu bentuknya. Mungkin sobat Setia Kumala yang penasaran mengenai penelusuran kami di Pulau Kumala bisa cek lagi bahwa di situ ada 2 patung naga. Nah, di tengah-tengahnya ada sebuah tugu ya kayaknya. Di atasnya ada kayak patung Lembu Sono. Mungkin bisa dicek kembali. Terus Mbak Vika? Ya kalau di sini sih ya kayak biasa aja. Yang lebih anunya sih di dalam gedungnya. Gedung ya. Ada apa ya di dalam gedung? Karena sampai saat ini gedung ini kan masih aktif digunakan. Ada sosok apa? Macam-macam sih. Gimana ya jelasinnya tuh? Pokoknya menjaga gitu. Menjaga ya. Menjaga. Intinya mereka berada di situ menjaga gedung ini dari orang-orang yang ingin berbuat ya yang nggak bagus lah gitu. Iya. Artinya untuk menjaga. Jadi selama kita baik-baik saja mungkin aman-aman aja ya. Nah, sosoknya Mbak Vika? Ya macam-macam lah ya. Ada laki-laki sama perempuan. Kayak dayang gitu. Dayang, kuntilanak? Dayang. Kuntilanak nggak ada? Kunti beda lagi, dia di atas atap. Oh, di atas atapnya, di luar ya berarti iya, ya? di luar. Nah, dayang dengan laki-laki? Beda. Dayang-dayang, artinya memang masih ada kerajaan-kerajaan? Masih. Cuman yang kecil aja. Kecil. Oke, sobat Setia Kumala, bisa sobat Setia Kumala lihat di belakang kami, yaitu gedung Putri Karang Belenu yang saat ini masih aktif, masih digunakan, namun saat ini masih ada tahap rehab. Nah, tadi Mbak Vika mengatakan kalau di dalam ada 2 penghuni ya, sosok makhluk astral, yaitu dayang-dayang dan laki-laki. Tepatnya laki-laki itu sosoknya seperti apa, Mbak Vika? Ya kayaknya gitu. Apa sih bawa tombak? Tombak. Artinya masih ya kayak prajurit mungkin ya, masih berkaitan dengan kerajaan yang di depan. Nah, untuk yang di luar Mbak Vika, mungkin bisa diceritakan untuk sobat Setia Kumala penghuni-penghuninya supaya teman-teman, orang-orang yang ada di sini mungkin lebih berhati-hati lagi. Ya kalau di luar ya biasa aja sih ya.
apalagi di atasnya biasa aja, paling kayak miskai aja duduk-duduk. Miskin kuntilanak. Dari saat ini kuntilanak sedang duduk di atas atap. Mereka bingung kenapa nih ada terang. Biasanya gelap ya. Mungkin sosok apa lagi, karena tempat ini apa ya, dibilang rame-rame, dibilang sepi-sepi gitu nah. Jadi biasanya anak-anak muda suka di sini. Oke, sobat sate kepala. Memahami ada diiringi terus. Ada yang ngiringi terus belum ya? Boleh nggak? Tangannya kurang. Ada yang ngiringi terus belum? Dia diiringi terus nih. Ya, Bang Wen, apa yang dirasakan Bang Wen? Itu diiringi. Sudah. Kalau buat naik ya? Ya. Bawa naik. Naik ke atas aja. Teman-teman naik, Bang. Tapi jauh aja. 2 orang. Oke ya, bentar. Kita menyelesaikan kita. Awas belakangnya. Awas belakangnya, Wan. Kamera mana kamera? Sadarkan aja masih. Ini masih luka dia. Tangannya selalu masih luka tuh. Lukanya ada tuh. Ya, sobat sate kepala, bisa disaksikan Bang Wen dari tadi selalu diikuti oleh makhluk besar yang ada di atas gunung. Dari tadi. Sebenarnya Bang Wen menolak, cuman energi yang kuat dari makhluk tersebut akhirnya bisa memasuki Bang Wen. Bang Wen, ke atas saja Bang Wen. Jangan ikut Tuan yang ikut sampean, bawa kemana gitu nah. Malah yang satu ngikut. Kebalik. Dengan ini Pak anu ya? Pemjuan. Iya. Oke. Yang satu itu yang bawa. Oke, yuk. Mbak Bika, mungkin bisa kita interaksi dengan makhluk yang ada di dalam gedung. Tapi memang 2 sosok itu aja. Ada lagi cuman nggak terlalu nampak ya. Karena memang saya juga pernah mendengar dari teman-teman yang pernah di sini, katanya memang ada aja kalau malam itu kayak naik tangga, terus ada kayak sosok bayangan putih gitu nah. Cuman mereka sih sama di ini WC-nya. Masuk yuk. Tapi apa? Apa yang dilihat? Kayak ada anjing gitu yang ngikutin. Jadi sobat sate kepala, Mbak Vika menyaksikan keberadaan seekor anjing besar warna coklat Cuma di ada sini. kepalanya. Sorry ya. Nggak ada kepalanya. Tadi pas di belakang malam tadi. Bisa lari lagi. Terus saya nengok. Ki, anjing tersebut gimana Ki? Apakah piaraan orang sini atau gimana? Dia yang bubuan kerajaan tadi. Tapi tanpa kepala. Masih, Mbak Bika? Ini ada sih. Sudah. Dengan rasanya masih di bener. Cuma mau apa bilang orang tuh, mau mencoba untuk memperlihatkan diri aja. Nah, oke, kita lanjut lagi. Tadi sampai di ini ya,
sosok yang ada di WC, tapi yang sebelah kanan. Itu katanya itu sosok wanita. Apakah memang dayang itu atau gimana Mbak Bega? Dayang itu. Oh, masih dayang itu ya. Oke. Jadi Kita lagi mendeteksi. Kok ditarik pusing ya? kalau ditarik pusing. Situ. Jadi Mbak Vika tadi Mbak Vika mengatakan ada sosok yang mengintip di jendela yang di bagian mana ya? Semua ya sih ada. Semuanya. Dari Mbak Tombak. Atau Mbak? Ya berarti yang cowok tadi ya. Ya, kita di sini aja. Kita di sini. Oke. Bisa kita ngobrol? Ya. Bisa kita ngobrol di sini. Bisa kita cerita-cerita di sini. Ya. Apakah Anda memang yang menunggu di dalam gedung? Iya, Bersama siapa? banyak. Banyak. Kamu ke Mbak Tombak itu ngapain? Jaga. Oke. Yang nyuruh kamu jaga situ siapa? Tuh, Ratu. Ratu siapa? Tuh. Siapa namanya? di situ. Yang Di Karang situ Melenu. di mana? Iya, Yang Ratu Silu. iya. Jadi teman Anda banyak Banyak. jaga di situ. Apakah Anda panglimanya atau prajuritnya? Prajurit? Ngapain kamu jaga situ? Banyak orang cari. Banyak orang? Banyak orang cari. Banyak orang cari. Cari apa? Cari apa? Banyak. Apa saja itu? Cari barang di situ. Banyak barang. Barang apa? Orang. Iya, barangnya barang apa? Boleh kami minta? Yang megangnya sampean cuci lepas namanya. Boleh kami minta barangnya? Coba kalau bisa. Mau dikasih apa? Kamu mau ngasih kami apa? Gak boleh. Tadi katanya silahkan coba kalau bisa. Coba. Banyak. Ya. Nah, terus dengan ini, ratumu kan kemarin saya datangi di pulau bilangnya kelaparan. Lapar. Kenapa? Kamu lapar juga? Lapar. Kenapa ratumu nggak ngasih makan? Orang. Tunggu orang ngasih. Jadi enak banget lah dikasih makan. Enak. terus dengan dayang tadi ada hubungannya? Enak. Gimana Bu? Oke. Tanya. Sejak bangunan sebelum dibangun ini kamu di sini kah? Iya. Memang di itu kampung di belakang tuh. Sering ke misalnya kamu jalan-jalan sini ganggu orang. Sering. Ada keramaian di depan tuh kamu suka? Enggak. Kenapa enggak? Kamu enggak terganggu misalnya mengganggu mereka? Ganggu. Ini berapa? Itu gedung itu kan dikasih nama sesuai dengan ratumu kan? Iya.
Ratumu senang gitu? Senang. Dianggapnya apa, seperti apa? Mah. Oh, di rumahnya. Berbulu hijau itu siapa? Dari kampung. Dari kampung. Memang pemimpin di sini, di kampung itu. Terus selain Dayang sama prajurit yang di dalam gedung itu, siapa lagi? Ratu. Kalau yang di luarnya, di luar gedung, Teman. teman. Sosoknya seperti apa? Cewek. Cewek, Cowok. cowok. Bisa diceritakan kuntilanak? Jadi ada anjing itu apa? Tanyain. Oh ya, tadi pada saat kami kesini ada seekor anjing tanpa kepala. Itu anjing siapa? Ya Ratu. Anjing Ratu. Kenapa tanpa kepala? Potong. Siapa yang motong? Siapa? Besar. Yang mana? Yang di gunung itu? Iya. Jahat. Oh, itu jahat. Loh, bukannya pimpinan di sini ratu kamu? Iya. Dia potong. Jadi anjing itu sering menampakkan diri di sini. Selain anjing, binatang apa lagi? Banyak binatang sini ya. Banyak. Itu di belakang ada di rumah sakit itu ya. Itu sering pasukanmu ke situ. Ngapain? Kan banyak orang mengatakan rumah sakit itu angker, banyak yang nampak di situ. Teman. Teman semua ya. Emang di kampung situ ya. Mana? Oke, terima kasih ya. Hari ini sudah ngasih informasi banyak pada kami ya. Salam sama ratumu ya. Agak lumayan sakit. Isi jangan malam sih. Nggak enak dan mati kah? Tadi sosok yang berinteraksi sama kita tadi prajuritnya. Dan katanya banyak prajuritnya. Kenapa mereka terpisah? Ya, terpisah artinya terpisah dengan kerajaan, sedangkan kerajaan jauh yang dekat ini ya, rumah sakit itu ya. Nah, jadi di sini seperti apa bangunan memang untuk mereka menjaga di sini? Iya, untuk jaga sini. Itu ada 2 di depan. Tuh, pokoknya di setiap sisi itu ada. Depan 2, sini 2, sini 2, sini 2. Begitu ya. Itu Jadi rata-rata pegang tongkata. jadi Mbak Vika, mungkin kita sebagai manusia kasat matanya melihat ini merupakan gedung PKM ya. Gedung biasa, Padahal yang di dalamnya atau sebenarnya berbeda ya. Nah, Mbak Vika, tadi juga mengatakan mereka memiliki banyak benda-benda gaib. Banyak banget ya. Jadi mungkin bisa diceritakan, Masih ngobrolnya di dalam sini. bisa diceritakan benda apa aja sih yang mereka sembunyikan di sini? Keris. Terus ada juga mustika tadi. Mustika. Cuman ada keris yang paling dijaga ya. Itu kayak garpu, bentuk garpu gitu. Nah, juga mengenai ini binatang, ternyata tadi anjing tadi itu binatang kesayangan ratu. Nah, dan terpotong itu yang motong siluman yang Besar itu tadi. besar berbulu hijau. Kenapa ratunya tidak marah? Dia melukai binatang sayangannya. Iya, marah sebenarnya. Makanya dia sebenarnya kan seharusnya jaga di kampung. Kayak medul dicoret gitu. Makanya dia dipindahkan ke situ. Oh, dipindahkan di gunung itu. Nah, artinya kampung tidak ada yang menjaga. Ada penggantinya. Penggantinya. Ah, jadi sosok itu memang ditaruh di situ, diikat atau gimana? Enggak, memang
apa? Memang anunya gitu, suruhannya gitu. Harus di situ. Yuk, oke Mbak Vika. Mbak Vika bisa lebih detail lagi menceritakan lokasi ini Mbak Vika. Bangunan sampai ke ke depan. Ya, kalau dari depan itu kan ini memang kayak jalan. Kalau acara award kan kayak red carpetnya gitu nih. Arahnya terus di sini anunya memang. Cuman ya nggak besar-besar banget sih, kecil lah. Ya sesuai sama ini sih. Sama besarnya itu ya. Luasnya ya sama. Kalau yang punyanya Silu kemarin tuh itu kan gede tuh. Itu sampai ke turap itu, bagian turap itu semuanya areanya dia semua. Bagian turap itu area. Areanya dia semua. Nah Mbak Vika, saya mendengar beberapa cerita ya, pengalaman mistis yang ada di sini. Jadi gini Mbak Vika, ada teman pada saat jaga itu salah satunya dia keluar, entah itu beli rokok atau apa, yang jelas keluar. Jadi yang di dalam itu menunggu lama sekali, kok nggak balik-balik gitu. Akhirnya disusul keluar, nggak ada apa-apa, aman. Terus sampai ke warung, siapa tahu dia masih di warung, ternyata tidak ada. Akhirnya kembali, dan apa yang terjadi? Dia menemukan temannya itu duduk linglung di trotoar. Jadi ditanya-tanya nggak bisa jawab gitu kan, linglung aja gitu kan. Akhirnya dibawalah ke dalam dan diceritakan, ditanyai kenapa ya kan. Jadi katanya sih ini pada saat masuk, bukan masuk sih, pada saat masuk gerbang itu gelap, tidak ada jalan, gelap aja gitu. Nah di situ mungkin karena bingung duduk atau gimana ya, akhirnya linglung gitu. Jadi perasaannya ya, soalnya yang mau dituju nggak kelihatan itu. Nah jadi Mbak Vika mungkin bisa diceritakan untuk sobat Cakrawala, dan mungkin teman saya ini juga menonton nantinya channel kita ini, bisa diceritakan itu seperti apa sih, bayangan apa, gelap apa, atau kabut gimana ya? Itu kayak awalannya aja, wallpapernya lah, belum dalamnya kayak mesin belum. Itu depan itu kan dia juga tuh dua penjaga, prajurit. Itu kan ada dua jalan gini kan, tengahnya ada kayak patung. Iya. Itu ada tinggi besar tuh yang berdiri di situ. Terus sebelah sini itu sosok yang pegang tombak. Kayak garpu 3 gitu. Tombaknya garpu 3. Apa kayak trisula? Iya. Dia yang di tengah lebih panjang. Ya, gitu. trisula, senjata trisula. Jadi dua-duanya menggunakan trisula, tameng? Dua-duanya. Enggak. Sebelahnya itu kosong. Sebelahnya kosong. Hanya trisula itu ya. Iya. Dua-duanya trisula. Terus sambil masuk, nanti kan ada kayak gunung gitu kan. Yang... Naikkan gunung ke sini. Iya. Nah, itu di situ ada perempuan, kayak dayang lah ya. Dayang. Ada selendangnya tuh, warna kuning. Itu memang jaga di situ dayangnya atau hanya sekedar melintas sih? Dia lebih tepatnya jaga. Cuman nggak terlalu kayak sesering memang berdiri situ. Dia kadang-kadang aja. Terus naik lagi depan sini jaga juga. Jadi itu modelnya tuh kayak dia dibawa gitu, nyantapin. Jadi teman saya itu apakah itu termasuk kepunan? Iya. Jadi gimana? Itu kabut, bayangan, cara menyesatkannya apakah seperti itu? Kayak gitu. Dan seandainya ada di belakang apa? Dasar anak kecil. Dan seandainya Mbak Vika, teman saya itu melanjutkan, apakah dia tersesat atau gimana? Bisa dibawa dia masuk dalam kerajaan. Melintas mereka nih Ke arah sini, ke sana. ke sana. Ya, oke, kita lanjut Mbak Vika. Nah,
Jadi gimana Pak? Kalau dia melanjutkan perjalanan mungkin tersesat. Jadi mungkin dia ambil langkah dengan istirahat atau duduk ya? Enggak, itu memang kayak ditaruh gitu. Oh. Dia diambil dulu kan, anunya tuh dibawa dulu. Nanti pas sudah selesai, baikkan lagi di situ. Sebenarnya dia tuh sudah sampai di warung, udah. Cuman ya Oh gitu. Dibelokkan ke jalan yang lain. Berarti apakah memang sering menjahili seperti itu kayak? Ya tergantung kita aja ya, kepunan gitu. Jadi Sobat Sate Gemala, bagi Sobat Sate Gemala yang mengalami cerita-cerita dan mistis di sini, mungkin bisa share ke channel kita, bisa komen di kolom komentar. Terus lanjut Mbak Bika di dalamnya. Nah, untuk khusus yang di belakang Mbak Bika, genset ya itu. Sosok apa yang ada di sana? Ya itu lintasan dari kampung. Lintasan dari kampung belakang itu ya. Lintasan. Apakah memang besar kampungnya itu? Enggak juga. Kayak gini lah besarnya. Dari ujung situ sampai ujung tadi. Gitu aja. Cuman ya kayak penuh padat gitu. Gitu. Kalau untuk ini Mbak Bika, rumah-rumahnya, orang-orangnya seperti apa, pakaiannya seperti apa, saat ini mereka melakukan apa? Ya kalau mereka saat ini melakukan apa itu ya namanya satu waktu ya mereka di sana tuh. Jadi ya kegiatan aktivitas biasa ya. bolak-balik lah. Rumah-rumahnya bangunannya seperti apa? Bangunannya sih kayu biasa Kayu. aja. Cuman ya nggak terlalu tinggi gitu. Panggung? Cuman pendek lagi lah. Pendek lagi ya, dari panggung. Dari panggung. Cuman mayoritas banyak anak. Banyak anak sama orang tua lansia gitu. Oh, anak-anak. Bisa diceritakan kenapa yang menghuni rata-rata anak sama orang tua lansia? Wah itu kurang tahu ya. Cuman yang pasti gimana ya, ada kayak imigrasinya gitu, pindahannya gitu. Nah, dengan mengganggunya seperti apa? Ya dengan suara, menampakkan ya. Ada juga beberapa korban jembatan yang hampir ke sini. Ya mengingat gedung PKM ini dengan jembatan sangat dekat sekali. Oke, Sobat Sate Gemala, mungkin kita bisa lanjutkan kembali cerita-cerita kita. Dan saya ingatkan kembali untuk Sobat Sate Gemala, kalau Sobat Sate Gemala yang memiliki spot-spot misteri, silahkan komen di bawah dan akan kami telusuri nantinya. Baik Sobat Sate Gemala, demikian tadi penelusuran kami di parkiran gedung PKM. Nantikan penelusuran kami di episode berikutnya. Dan jangan lupa untuk Sobat Sate Gemala selalu tonton channel kami, like, share, dan yang belum subscribe silahkan subscribe, nyalakan selalu lonceng notifikasinya agar kalian selalu yang pertama mendapatkan video-video terbaru dari kami. Malam ini disponsori oleh Vshop, Jalan Gunung Belah nomor 78, menjual peralatan aksesoris dan rumah tangga. Dan cabang kedua Jalan Gunung Meratus, rumah Tenggarong Sablon, Jalan Gunung Payang, Simpang 4 Unikarta, toko Sembako Luna, Jalan Gunung Payang, Simpang 4 Unikarta, Miranda Catering, Gang 9, Kampung Baru. Oke Sobat Sate Gemala, bagi kalian yang ingin usahanya diiklankan, silahkan hubungi di nomor bawah ini atau kunjungi di deskripsi kami. Saya ingatkan kembali untuk Sobat Sate Gemala selalu tonton channel kami, dan saya ingatkan kembali untuk menekan subscribe yang belum subscribe. Baik Sate Gemala, sebelum kita mengakhiri episode kali ini, mungkin Kiraden, Mbak Vika ada pesan-pesan untuk warga yang ada di sini supaya tidak terganggu oleh makhluk-makhluk yang ada di sini. Ya, supaya tidak terganggu dengan makhluk yang ada di sini, jaga tingkah laku aja. Artinya jangan mencapak, terus kemudian jangan berbuat yang enggak di sini. Itu aja. Ada tambahan Mbak Vika? Oke Sobat Sate Gemala, selalu pantengi channel kami yaitu Satya Gemala. Ingat,
di antara kita ada kami.